Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalati finnar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan kajian fikih kita yang kita rujuk kepada kitab fikih yang berjudul Sahih Fikih Sunnah, di mana kitab ini ditulis oleh Abu Malik Kamal bin Asi Syahid Salim. Kita akan melanjutkan kajian-kajian terdahulu masih pada kitab solat tatawwu atau solat sunat. Sebelumnya kita telah membahas beberapa bentuk solat sunat muqayyad, yang dia itu termasuk ke dalam solat sunat rawatib, yang dia itu pada kelompok muakkad. Kita awali sebelumnya dengan solat sunat fajar, kemudian yang kedua dengan solat sunat zuhur. Hari ini kita akan membahas tentang solat sunat asar, tentang solat sunat asar. Berbeda dengan solat sunat fajar dan solat sunat zuhur, solat sunat fajar itu ternyata tidak memiliki hukum sunnah muakkad. Jadi dia tidak termasuk solat sunat yang muakkad, akan tapi dia termasuk kepada ghairu muakkad, ya. Namun walaupun dia tidak termasuk solat sunat yang muakkad, akan tetapi dianjurkan untuk mengerjakan solat sunat 2 rakaat sebelumnya. Ya, dasarnya itu adalah dari keumuman sabda Nabi Muhammad SAW, baina kulli azan nabi salatu, ya, yang artinya antara azan dan iqamah itu terdapat solat gitu. Ini keumuman, artinya selalu di setiap antara azan dan iqamah itu selalu ada solat sunat. Kemudian maksudnya adalah antara azan dan iqamah, ya, maksudnya antara azan dan iqamah, ya. Berikutnya telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, rahimallahum ra'an so qabla asiyi arba'ah, yang artinya semoga Allah merahmati orang yang mengerjakan salat sebelum asar sebanyak 4 rakaat. Kemudian hadis ini bagi yang mensahihkannya menunjukkan disyariatkannya salat 4 rakaat sebelum salat asar. Ada beberapa catatan yang disampaikan oleh penulis di sini. Pertama, diriwayatkan secara sahih dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, ada 2 rakaat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dikala sepi ataupun ramai, yaitu 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat setelah asar. Diriwayatkan darinya bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sekalipun meninggalkan 2 rakaat sesudah asar di sampingku. Ya, kita lihat hadis ini sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam kitabnya nomor 591. Kebiasaan Nabi Muhammad SAW melaksanakan solat sesudah asar ini hanyalah kekhususan untuk beliau. Nah, jadi di sini sebelumnya dikatakan bahwa Rasulullah SAW mengerjakan sholat sunat ba'da asar, itu ternyata setelah dijelaskan lebih lanjut bahwa kebiasaan Nabi SAW melaksanakan sholat sesudah asar ini hanyalah kekhususan untuk beliau. Berarti ini tidak dilakukan untuk umatnya, seperti yang dinyatakan oleh para ulama, ya. Berikutnya penulis berkata di sini, hal ini didukung oleh perkataan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan hingga
tidak pernah meninggalkannya hingga beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang dimaksud yang tidak pernah ditinggalkan di sini adalah 2 rakaat sesudah asar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu mengerjakannya, ya, selalu mengerjakannya, namun beliau tidak pernah mengerjakannya di masjid. Khawatir hal ini akan memberatkan umatnya. Padahal beliau suka meringankan umatnya. Nah, ini sedikit penjelasan tentang sholat sunat asar, ya, sholat sunat asar. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang sholat sunat asar. Sampai jumpa pada video kami berikutnya. Kita tutup majelis kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.